Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Penghambaan diri serendah-rendahnya sehingga Allah mengangkat setinggi-tingginya. Kalau kau mau diangkat Allah, maka rendahkanlah dirimu sampai kau merasa kau seperti mayat yang sedang dimandikan orang yang sedang memandikan jenazah. Bagaimana orang sedang memandikan jenazah? Tangannya dibengkokkan, hidungnya dipakai kapas, tak ada melawan. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah memandikan jenazah, ada pernah ketemu jenazah melawan? Kalau ada berarti dia belum mati. Ini semua menunjukkan bahwa kita rendah hati. Ustaz Abdul Somad nanti datang. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan Habib. Yang penting urus izin keramaian, semuanya selesai saya akan datang. Nanti kita acara dulu atau makan dulu acara. Terserah Habib, saya ikut saja. Ustaz Somad nanti acaranya mau duduk atau berdiri? Terserah, tapi rasa-rasanya saya mau berdiri Habib. Soalnya kalau duduk nanti jamaah mungkin ada yang dibalik tiang, ada yang duduk tak nampaknya. Banyak juga jamaah ini mau melihat, menyaksikan apa sama wajahnya di YouTube dengan asli. Jamaah, ini saya mau jelaskan kenapa saya berdiri. Padahal sebetulnya adab thalabul ilmi itu mesti duduk. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Setelah suci bersih, barulah Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian dalam perjalanan itu pergilah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Palestina. Lalu kemudian Nabi sholat di Palestina dan dia melihat imamnya adalah dirinya. Nabi Ibrahim dia lihat sebagai makmum, Nabi Musa dia lihat sebagai makmum, Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam dia lihat sebagai makmum. Maka ini adalah simbol kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita ini siap menjadi pemimpin. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Jadikan anak-anak kami menjadi pemimpin. Kalau bapak ibu mengantarkan anaknya ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, itu bukan karena benci sama anak. Walaupun kadang logika orang tua tak dapat ditangkap oleh anak, termasuk saya pribadi. Dulu sempat saya lama termenung di tepi Sungai Nil. Yang jangan anak angkat aku ini. Sampailah hati mereka. 4 tahun nggak pulang Pak. Berangkat 5 September 1998, 2002 baru pulang. Sempat lupa wajah orang tua. Pergi haji naik kapal laut, dipukul ombak di pas gelombang, dari terusan Suez melewati Laut Merah sampai ke Jeddah. Melihat jamaah haji emak-emak, puas rindu kita, macam emakku. Kalau nengok wajah orang Arab nggak bisa, lain wajahnya. Nampak orang Indonesia, tengok lama, takut pula dia, disangkanya kita copet. Ini jamaah haji gelandangan gitu. Nggak punya hotel, nggak punya penginapan, nggak punya duit. 4 tahun, lalu kemudian baru pulang. Setelah itu lanjut lagi pergi ke Maroko 2 tahun.
masih ada lagi siswa beasiswa sisa-sisanya. Mak, aku mau lanjutkan lagi nih sampai S3 karena ada program ini, ada 3 tahun, berapa tahun lagi jatah. Apa kata almarhumah ini? Tak ada gunanya kau balik doktor tapi aku almarhumah. Betul juga cakap dia itu. Setelah dia meninggal rasanya tak ada gunanya hidup ini. Dapat saya doktor dari Sudan, dapat profesor dari Brunei Darussalam, dapat apapun hampa rasanya. Jadi saya ingatkan kalian anak-anakku, kalau masih ada mereka, senangkan hatinya. Kemanapun kalian dikirimnya nanti, diam aja kalian. Kukirim kau ke Yaman, diam aja. Kukirim kau ke Kairo, diam aja. Kukirim kau ke Amerika, belajar bahasa Inggris dulu aku mak. Karena niat mereka tidak jahat nak. Mereka hanyalah orang yang ingin melihat kalian bahagia selagi masih ada. Tapi tak semua orang tua tidak ada. Apakah orang tua kalau sudah tak ada di pelupuk mata meninggal dunia berarti dia tidak ada? Dia ada. Dia melihat kalian dari alam sana. Dia tersenyum saat ini melihat kalian khatam Quran. Maka ini anak-anak kita didik menjadi pemimpin. Seorang laki-laki memandikan anaknya dari seberang sungai. Saat dia memandikan anaknya itu lalu dia tunjuk ke seberang. Nah, itu adalah bangunan yang megah dan mewah. Nanti sampai masanya kau akan menjadi pemimpin di sana, nak. Anak itu bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih saat dimandikan ayahnya selalu menunjuk, itu yang akan kau kuasai nak. Dan betul-betul saat dia menjadi raja panglima, dia menguasai, jadilah kota itu bernama kota Istanbul. Apakah kita saat memandikan anak-anak kita juga berpesan seperti Muhammad Al-Fatih? Pernahkah kita berpesan demikian? Jangan-jangan bapak-bapak ketika ibu-ibu memandikan anak, nak, aku ingin kau jadi PNS, nak. Jadi PNS tidak salah. Jadi PNS bagus. Jadi polisi hebat. Jadi tentara mantap. Tapi ketika kita katakan kau jadi PNS yang pemimpin, kau jadi polisi yang pemimpin, kau menjadi tentara yang pemimpin, kau menjadi pengacara yang pemimpin, sehingga dengan kekuasaanmu semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Mana contohnya? Sulaiman alaihissalam. Ketika dia berjalan, apa kata semut-semut? Ya ayyatuhan naml udkhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuk kalian ke sarang-sarang. Nabi Sulaiman menahan pasukan bala tentaranya. Hai tentara, jangan jalan dulu. Kenapa kata tentara? Aku mendengar Panglima Semut sedang memerintahkan anak buahnya untuk masuk sarang. Takut ada yang terinjak pecah perutnya oleh sepatu-sepatu tentara Sulaiman. Apa maknanya? Kalau kau menjadi pemimpin yang soleh, semut pun tak ada yang mati pecah perut, semut pun tak ada yang teraniaya. Kenapa? Karena engkau datang sebagai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kau berkuasa, tidak ada ranting yang patah. Kalau kau berkuasa, tidak ada buah yang rusak. Kalau kau berkuasa, maka ada kekuasaan yang kau pakai untuk menolong semesta alam. Itu kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mau melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian akan ketemu pendeta-pendeta di gereja tua. La taqridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil sedang menyusui. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Padahal zaman itu kalau berperang ratakan dengan tanah, bunuh semuanya. Barulah sejak ada kesepakatan PBB Jenewa mengatakan wartawan tidak boleh dibunuh, media pers tak boleh dibunuh, para perawat, dokter kesehatan tak boleh dibunuh. Itu pun dilanggar oleh Israel. Kenapa? Karena kedatangan Muhammad SAW adalah rahmatan lil la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu itu berbeda agama denganmu, selama dia tidak memerangimu, dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil dengan mereka. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak membunuhmu, kau balas dengan dua. Adil kepada mereka dan buat baik. Baik itu bahasa Arabnya banyak. Hasan, baik. Thayyib, baik. Jayyid, baik. Tapi kenapa dipakai di situ barru? Antabarruhum. Barru digunakan untuk orang tua. Birrul walidain. Apa maknanya? Kalau tetanggamu yang tak seagama denganmu itu baik kepadamu, kau balas kebaikannya seperti engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah ajaran Islam. Itulah yang membuat Kristen Ortodok Koptik bisa bertahan di Mesir sampai hari ini. Itulah yang membuat umat Islam ketika dia memiliki kekuasaan di India, orang Hindu tetap bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena prinsip ketika kitab suci dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad dibacakan oleh Sayyidi Al-Habib Ahmad As-Sagaf, Muhammadinir Raufir Rahim. Ada dua nama Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Lembut, berkasih sayang. Itulah dia Sayyidina Muhammad SAW. Patah giginya, berdarah pelipisnya, menetes darah di bawah terompah kayu basah. Datang malaikat mengatakan, ya Muhammad SAW, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan Taif dengan tanah, hancur orang Taif itu semua. Apa kata Nabi SAW? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan anak cucu orang Taif, orang-orang yang menyembah engkau, dikeringkannya darah yang di tapak kakinya sehingga tak menetes ke tanah. Karena kalau sampai menetes ke tanah, rata Taif. Andai sayalah yang jadi nabi waktu itu, ini kaki sedang basah ini, lalu kemudian datanglah malaikat, hai Abdul Somad, kalau menetes darah itu ke tanah, ku lenyapkan semua netizen itu.
Langsung saya buka sepatu, saya injak-injakkan tanah. Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Quran yang kita baca. Sabda yang keluar dari mulutnya itu juga yang kita baca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Apa bedanya? Ada kelembutan hati melihat orang bukan sebagai musuh, tapi melihatnya sebagai hamba Allah yang perlu diselamatkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.